Swastiastu. Halo milenial Hindu, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada hari ini, Ibu akan berbagi pengetahuan mengenai ajaran Saddharma. Nah, apa itu ajaran Saddharma? Mari kita bahas terlebih dahulu yaitu pengertiannya. Jadi, dalam agama Hindu, yaitu mengenal yang namanya 6 cara atau metode untuk meningkatkan serada dan bakti kita ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa, yang disebut dengan Saddharma. Nah, Saddharma ini terdiri dari 6 bagian. Mari kita bahas bagian-bagian dari ajaran Saddharma. Kita perhatikan. Yang pertama adalah Dharma Wacana. Nah, Dharma Wacana merupakan kegiatan penerangan umat Hindu yang dilakukan secara umum. Di sini tujuannya yaitu untuk memberikan pencerahan kepada umat Hindu. Dalam hal ini, Dharma Wacana dilakukan sesuai dengan tema, sifat, fungsi dalam suatu kegiatan keagamaan Hindu yang ditentukan atas desa, kala, dan patra. Nah, materi dari Dharma Wacana ini kita sesuaikan dengan momen-momen atau kegiatan perayaan hari-hari suci dalam agama Hindu. Nah, agama Hindu memiliki hari suci yang banyak sekali. Contohnya yaitu kita memperingati Hari Raya Galungan. Di sana pasti ada tokoh pendharma wacana yang akan membahas tema-tema tertentu mengenai ajaran agama Hindu maupun makna dari perayaan Galungan. Lalu tidak hanya itu, nanti juga biasanya untuk memperingati upacara odalan di suatu pura akan ada yaitu pendharma wacana yang memberikan kita pencerahan. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu ada Dharma Gita. Nah, kita perhatikan di sini adalah contoh-contoh kegiatan dari ajaran Dharma Gita. Nah, kalau Dharma Gita ini pasti milenial Hindu sudah sering mendengarkan bahkan mengimplementasikan. Dharma Gita artinya yaitu nyanyian suci atau nyanyian kebahagiaan. Nah, Dharma Gita ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu mulai dari Sekarare. Sekarare merupakan tembang dolanan atau tembang yang berisi makna kebahagiaan yang biasanya dilantunkan oleh anak-anak, yaitu bisa mengekspresikan kebahagiaan dari seorang anak. Nah, contohnya yaitu ada tembang meong-meong, lalu tembang putri cening ayu. Selanjutnya, jenis Dharma Gita yang kedua yaitu Sekar Alit. Nah, kalau Sekar Alit ini contohnya yaitu pupuh-pupuh yang kita gunakan dalam kegiatan keagamaan, yaitu ada pupuh sinom, ada pupuh asmaradana, lalu pupuh pucung, dan masih banyak lagi pupuh-pupuh yang lainnya. Kemudian, selanjutnya, bagian yang ketiga dari ajaran Dharma Gita adalah Sekar Madya. Nah, kita perhatikan ini contoh-contoh ajaran yang berkaitan dengan Sekar Madya. Biasanya, ajaran Sekar Madya ini kita gunakan untuk mengiringi acara keagamaan Hindu, seperti Kerawitan Wargasari atau Kidung Wargasari, lalu Ida Ratu, serta Kidung untuk turun tirta. Nah, selanjutnya yaitu Dharma Gita yang bagian Sekar Agung. Nah, Sekar Agung ini merupakan kekawin, palawakya maupun sloka-sloka yang diambil dari kitab suci Weda atau sastra-sastra suci, seperti kekawin Ramayana, kekawin Arjuna Wiwaha, dan kekawin Sutasoma. Nah, Kidung Sekar Agung ini biasanya digunakan oleh orang dewasa untuk mengiringi upacara-upacara yatnya yang bersifat besar.
Selanjutnya, bagian yang ketiga dari Sadharma kita perhatikan. Di sini ada yaitu namanya Dharma Tula. Nah, ajaran Dharma Tula adalah berasal dari bahasa Sanskerta yaitu dari kata Dharma dan Tula. Nah, Tula ini menurut bahasa Sanskerta artinya yaitu perimbangan, diskusi, perembukan. Lalu secara harfiah dapat kita klasifikasikan bahwa Dharma Tula adalah bisa dikatakan yaitu kita temu wicara atau berdiskusi yang kita lakukan bersama umat sedharma. Pesertanya biasanya ada dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua, tergantung dari tema yang kita bawakan di dalam acara Dharma Tula. Nah, biasanya Dharma Tula ini kita lakukan yaitu untuk memperingati momentum-momentum tertentu. Misalnya, ada Hari Raya Saraswati. Kita melaksanakan Dharma Tula yaitu membahas mengenai makna dari Hari Raya Saraswati, lalu Hari Raya Siwaratri, dan banyak lagi hari-hari suci keagamaan Hindu. Bagian selanjutnya yaitu ada Dharma Yatra atau disebut dengan Tirta Yatra. Nah, mari kita perhatikan teman-teman milenial Hindu bahwa ajaran Tirta Yatra atau Dharma Yatra yaitu perjalanan suci yang kita lakukan untuk menuju tempat-tempat suci. Nah, tujuannya di sini adalah yaitu untuk meningkatkan serada dan bakti kita terhadap Ida Sang Hyang Widi. Lalu guna mengetahui bahwa ada situs-situs suci atau tempat-tempat suci peninggalan sejarah yang kita sucikan atau kita keramatkan. Nah, di sini di dalam kitab Sarasamucaya, Sloka 279 menyebutkan bahwa ajaran atau perjalanan suci mengatakan merupakan yatnya yang paling utama dibandingkan dengan korban suci. Karena hal tersebut bisa dilakukan oleh semua orang atau semua kalangan. Jadi, Tirta Yatra tidak memandang siapapun, tetapi semua orang bisa melakukan, yaitu misalnya kita ingin meningkatkan serada dan bakti kita, lalu bisa kita melakukan penyucian diri dengan mengunjungi tempat-tempat suci. Seperti kalau yang ada di wilayah Indonesia, yaitu kita bisa melakukan perjalanan suci ke pura-pura yang ada di Bali, lalu tempat-tempat pengelukatan yang ada di Bali. Nah, itu contoh-contoh dari Tirta Yatra. Selanjutnya, bagian dari Sadharma ada yang namanya Dharma Sadhana. Sadhana adalah memiliki arti merealisasikan, yaitu merealisasikan atau mengimplementasikan ajaran-ajaran agama Hindu. Nah, di sini jadi ajaran agama Hindu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni kita berusaha mengendalikan diri seperti ajaran Trikaya Parisuddha, ajaran Catur Marga Yoga, lalu ajaran Catur Asrama, misalnya. Nah, hal tersebut adalah harus kita lakukan karena tujuan kita yakni yaitu mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di masa depan. Artinya yaitu tujuan yang mengarah pada moksa. Nah, dengan demikian ajaran Dharma Sadhana ini harus kita implementasikan dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Kita bisa memperhatikan lingkungan kita, peduli terhadap sesama, dan melaksanakan ajaran atau konsep agama Hindu. Selanjutnya, ajaran yang terakhir adalah kita perhatikan. Di sini ada yang namanya yaitu Dharma Santi. Nah, Dharma Santi pasti bagi milenial Hindu sudah tidak asing lagi, yaitu kegiatan yang untuk menciptakan perdamaian,
Biasanya dilakukan yaitu setelah kita memperingati Tahun Baru Saka atau Hari Suci Nyepi. Nah, umat Hindu biasanya saling memaafkan antar sesama maupun antar umat beragama. Nah, kegiatan Dharma Santi ini biasanya dilakukan sesuai dengan tingkat daerah-daerah tersebut. Ada yang dilakukan dari tingkat desa, kecamatan, provinsi, dan sampai dengan tingkat nasional. Nah, demikian ajaran-ajaran dari Saddharma. Nah, teman-teman milenial Hindu, demikianlah ajaran dari Saddharma, yaitu 6 kewajiban yang harus kita lakukan di dalam agama Hindu guna untuk meningkatkan serada dan bakti, lalu juga untuk menciptakan lingkungan yang damai dan bahagia. Semoga kita bisa berusaha untuk mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga memberikan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Ibu akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi, 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 Om.